Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku bakal share ke kalian tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan saat lolos dari bangku perkuliahan. Nah, sebelum aku share, jangan lupa like, comment, share, and subscribe this video. Oke? Thank you. Nah, aku sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri, dan pastinya setiap orang punya cara yang berbeda-beda, dan harapannya semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Oke. Nah, setelah aku lolos dan setelah aku wisuda, yang pertama kali aku persiapkan ialah CV. CV itu merupakan singkatan dari kurikulum vitae, itu riwayat hidup kita. Nah, di sana berisikan data diri kita, riwayat pendidikan, kemudian riwayat organisasi, pengalaman kerja, dan lain-lain yang dirasakan butuh, seperti itu. Kemudian setelah aku menyiapkan CV aku sebaik dan sebagus mungkin, aku langsung cari lowongan-lowongan dengan men-follow akun-akun loker yang ada di Instagram. Dan setiap memasuki atau setiap apply lamaran pekerjaan, aku selalu bikin di listnya seperti ini. Aku punya buku. Nah, di sini aku tuliskan. Nih, jelas nggak ya? Lumayan banyak ya aku apply-nya. Seperti ini. Sampai sini aja. Di sini aku menuliskan di mana aku apply lamarannya, tanggal berapa, kemudian aku kirimnya via apa, langsung ke sana atau via email atau melalui pos, seperti itu. Terus aku juga catat ininya, syarat-syarat setiap instansi yang aku rasa syaratnya agak lumayan banyak, jadi aku juga tulis di sini. Nah, kegunaannya dari notebook ini, kenapa kita harus tuliskan? Soalnya aku pernah punya pengalaman. Waktu itu aku daftar satu di perusahaan BUMN, yang kedua sama-sama BUMN, seperti itu, sama-sama BUMN. Jadi kebetulan aku ditelepon pada saat jam 4 sore, jadi itu waktu-waktu aku istirahat, dan saat HRD-nya nelfon ke aku dengarnya instansi X, seperti itu. Ternyata aku dipanggil oleh instansi Y. Nah, aku jujur aku udah lupa kalau aku pernah masukin lamaran di instansi Y ini. Nah, jadi untuk kedepannya itu sebagai catatan buat diri aku untuk lebih hati-hati dan untuk lebih teliti dengan bikin catatan seperti ini. Jadi aku ingat di mana saja aku apply lowongan kerjanya, seperti itu. Nah, setelah aku mempersiapkan CV, mencari informasi loker, dan langsung apply lamaran tersebut, aku juga memanfaatkan waktu aku dengan melakukan kegiatan kerelawanan, karena ini juga bermanfaat. Seperti kita juga butuh relasi, karena dari relasi ini kita juga dapat informasi seputar lowongan pekerjaan, seperti itu. Kemudian dengan mengikuti kegiatan organisasi atau kerelawanan ini, itu juga bisa kita tambahkan di CV kita nantinya. Nah, selanjutnya saat aku masih berstatuskan job seeker,
Aku juga membaca buku-buku pengembangan diri. Pengembangan diri ya setidaknya setelah kita lolos, kita udah lama nggak belajar, setidaknya dengan aku membaca, menambah wawasan, membuat otak aku itu lebih gimana ya, lebih ayo lebih apa lebih ya biar nggak dingin aja gitu otak aku, jadi ditambah wawasan seperti itu. Kemudian aku juga buka bisnis kecil-kecilan. Kebetulan aku juga bisa ngedesain CV. Jadi saat status aku sebagai job seeker, aku juga buka terima jasa bikin CV. Alhamdulillah ini bisa nambah uang saku buat jajan aku juga, seperti itu. Untuk teman-teman yang lainnya, kalian juga bisa seperti bisnis online atau apapun itu. Kemudian ini juga bisa buat teman-teman dengan menambah kemampuan seperti kemampuan bahasa dengan mengikuti kursus. Tapi pada poin ini aku tidak mengikuti kursus pada tahap job seeker. Aku ngikutin kursus itu setelah aku bekerja karena mau persiapan diri untuk beasiswa seperti itu. Nah, kemudian aku juga beli ebook tentang tips dan trik menjawab interview saat kita wawancara kerja. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, dan juga kalian sembari kalian menunggu panggilan untuk interview, kalian juga bisa melatih kemampuan public speaking dan juga melatih kemampuan kalian nantinya saat tahap wawancara. Contoh, aku juga catat di sini. Nah, misalnya kalau kalian misalnya ditanya nih, Anda menganggur berapa lama? Nah, jawabannya seperti apa? Aku jawabannya seperti ini. 3 bulan saya tidak benar-benar menganggur, Pak, Bu. Tapi saya membantu teman-teman saya yang sedang melakukan penelitian atau tugas. Sembari saya berusaha mencari informasi lowongan dan mempersiapkan diri saya, hingga akhirnya sekarang saya bisa interview di perusahaan ini. Jadi dari pertanyaan ini kita sebut berapa lama kita menganggur, tapi seperti aku lebih kurang 3 bulan. Tapi aku sebutkan alasan karena aku di sini juga kemukakan pendapat juga, karena aku tidak benar-benar menganggur, tetapi aku membantu teman-teman dalam menyelesaikan skripsi. Di sini tampak kalau kita menggunakan waktu kita itu seproduktif mungkin. Nah, kemudian apalagi ya, ini soal satu tipsnya ya. Kalau misalnya kalian ditanya nih, kenapa kalian melamar di posisi ini? Nah, kalau kebetulan ini sesuai dengan background pendidikan kalian bisa jawabannya kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi X tentu sangat sesuai dengan latar belakang pendidikan saya sebagai sarjana psikologi. Nah, semisalnya ini tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, jawabannya kalian bisa jawab seperti ini. Kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi X sangat sesuai dengan diri saya sebagai orang yang terorganisir, disiplin, dan multitasking. Ini cocoknya kalau misalnya kalian apply sebagai posisi administrasi. Mungkin sekian tips dan trik dari aku. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton, dan semangat selalu untuk
mencari pekerjaan, jangan lupa berdoa dan minta restu kedua orang tua kalian. Oke? Dan thank you for watching. See you.